Selamat datang di channel kami. Banyak ringkasan film-film menarik. Biar selalu update, tekan subscribe dan nyalakan notifikasi. Untuk mensupport kami boleh like dan bagikan video kami. Silahkan menonton. Nathan Drake terlihat bergelantungan di luar pesawat, tersangkut di kargo yang telah jatuh. Dia mencoba masuk kembali ke gedung, menghindari antek dan lebih banyak kargo yang jatuh. Tepat ketika dia mencapai puncak, dia ditabrak oleh sebuah mobil yang jatuh dari jalan. Sebuah tangan terulur untuk menggenggam Nate saat dia jatuh. Potong ke kilas balik 15 tahun di Boston. Nate dan kakak laki-lakinya Sam membobol sebuah museum untuk mencuri peta sebenarnya dari ekspedisi Ferdinand Magellan. Seperti yang dikatakan legenda bahwa seluruh perjalanan Magellan dikhususkan untuk penemuan kekayaan tersembunyi. Keamanan menangkap saudara kandung, dan karena ini adalah serangan ketiga Sam. Panti asuhan di mana kedua anak laki-laki ditempatkan menendang Sam keluar dan memaksa dia untuk tetap di tempat lain, jauh dari Nate. Nate memasuki kamar mereka dan menemukan Sam menyelinap keluar sendirian, tapi dia meyakinkan adiknya bahwa dia akan kembali. Sam memberinya sebuah cincin dengan tulisan, Sic Parvis Magna, keagungan dari awal yang sederhana, milik leluhur mereka Francis Drake. Nate bekerja sebagai bartender di masa sekarang. Dia melayani seorang gadis kaya yang sombong dan memanfaatkan kesempatan untuk menggesek gelangnya saat dia tidak melihat. Victor Sullivan, seorang pencari kekayaan, mengawasi Nate. Dia memberi Nate kesempatan untuk berkolaborasi dengannya, tetapi Nate menolak. Sully telah mengambil gelangnya dan meninggalkan kartu namanya, yang segera dia temukan. Sully memberitahu Nate bahwa mereka perlu mendapatkan salib emas, yang merupakan salah satu dari dua kunci untuk menemukan kekayaan Magellan. Yang pertama adalah miliknya, sedangkan yang kedua dilelang di museum. Sully menyadari bahwa Santiago Moncada akan berusaha untuk membeli salib karena dia percaya itu adalah hak kesulungannya. Keduanya bersiap untuk perampokan mereka, dengan Nate melakukan beberapa pemeriksaan latar belakang pada Sully untuk memastikan dia bekerja dengan orang yang tepat. Sully gelisah saat melihat seorang wanita bernama Jo Braddock di pelelangan, jadi keduanya pergi ke sana. Dia mengenalinya sebagai tentara bayaran dan telah bertemu sebelumnya dengannya. Braddock mendekati Sully, menunjukkan bahwa dia sadar bahwa dia juga dalam perjalanan ke salib. Saat pelelangan dimulai, Nate berencana untuk membunuh kekuatan. Tetapi dia ditangkap oleh antek Skotlandia kekar besar Moncada. Sully perlu mengulur waktu dengan menawar Moncada, meskipun dia tidak punya dana. Nate menciptakan gangguan dengan menggantung dari lampu gantung dan menyebabkan gangguan setelah menghindari Scotsman dan preman lain. Sully mencuri salib dan melarikan diri, tetapi hampir ditangkap oleh Braddock sampai penjaga lain tiba, yang dia hadapi secara brutal. Nate berhasil melewati penjaga keamanan lainnya dan masuk ke mobil Sully, di mana mereka pergi bersama. Kaki tangan Sully, Chloe Fraser, menguasai umpan silang kedua. Jadi Nate dan Sully mengambil umpan silang dan pergi ke Barcelona untuk menemuinya. Dia tidak percaya Nate bersama Sully, tapi dia menunjukkan ketidakpercayanya sendiri dengan mengambil salib dari dompet Nate beberapa saat kemudian. Nate dan Sully mengejar Chloe, tetapi meskipun dia hampir melarikan diri, Nate mengatakan kepadanya bahwa dia tidak akan dapat menemukan kekayaan tanpa bantuan mereka. Nate menyimpulkan bahwa mereka harus mulai dengan mengunjungi sebuah gereja, Santa Maria Delphi, berdasarkan petunjuk yang ditemukan dalam buku harian itu. Saat menginap di kamar motel untuk malam itu, Chloe mengemukakan sesuatu tentang Sam yang tidak diberitahukan Sully kepada Nate. Moncada kesal ketika mengetahui bahwa ayahnya, Armando, menyumbangkan kekayaan keluarga ke markas besar Yayasan Moncada. Dia memberitahu Santiago bahwa dia tidak pantas naik tahta. Moncada meminta Braddock membunuh Armando selama percakapan terakhir dengan ayahnya sebelum mengambil uang itu dan memulai perjalanannya sendiri. Nate, Sully, dan Chloe mengunjungi kapel dan menemukan lorong tersembunyi. Mereka mencoba membuka pintu masuk dengan salib, tetapi Sully salah membaca petunjuk di buku harian, dan mereka secara keliru memasang jebakan. Nate dan Chloe mengambil satu kunci di pintu masuk dan meninggalkan yang lain dengan Sully. Chloe mengklaim dia tidak mempercayai orang karena ayahnya sendiri mencuri uang dari penemuan yang dia buat dan meninggalkan keluarganya di sana. Mereka berliku di klub malam, di mana pintu keluar berikutnya tersembunyi di balik bar. Scotsman dan preman Braddock lainnya melacak mereka, sementara Sully dikejar oleh Braddock sendiri. Nate dan Chloe berhasil membuat pengalihan dan melawan orang Skotlandia itu sebelum melewati pintu masuk. Nate dan Chloe menemukan pintu jebakan dan mencoba membukanya dengan salib mereka. Sully kemudian harus menggunakan salib kedua untuk membantu mereka melarikan diri saat ruangan mulai terisi air. Braddock menyergapnya saat dia menemukan lubang kunci lainnya, yang tersembunyi di balik kaca di dinding sebuah restoran. Sully melawan Braddock dan melemparkannya ke kaca dalam upaya untuk menghancurkannya dan menyelamatkan Nate dan Chloe dari tenggelam. Setelah mereka membersihkan area tersebut,
Keduanya melanjutkan ke ruangan lain, di mana kedua salib diminta untuk membuka pintu. Sully melemparkan salibnya ke tanah, dan Nate dan Chloe menemukan guci besar di mana mereka percaya kekayaan itu tersembunyi. Sebaliknya, mereka semua syarat dengan garam, dan semuanya berantakan. Kekayaannya ada di Filipina, menurut peta yang ditemukan di tengah garam oleh Nate. Sayangnya, Chloe memanfaatkan situasi untuk menipu Nate dan mencuri peta. Sebelum mencambuknya dengan pistol dan menjatuhkannya, dia memperingatkan Nate bahwa Sully menyembunyikan kebenaran tentang Sam darinya. Sully menemukan Nate, yang bertanya pada Sully apa yang terjadi pada Sam saat dia bangun. Sully menjelaskan bahwa dia dan Sam disergap oleh Braddock, yang menembak Sam dan memaksa Sully melarikan diri, membuat mereka berasumsi bahwa Braddock membunuh Sam. Nate melangkah menjauh dari Sully, marah. Braddock bertemu dengan Moncada, yang mengungkapkan bahwa dia telah mempekerjakan Chloe sebagai anggota timnya, dan dia memberikan peta kepadanya. Dia mengumpulkan stafnya dan bersiap untuk melakukan perjalanan ke Filipina. Nate dan Sully bersatu kembali dan memutuskan untuk menyelundup dengan jet di bagasi mobil Moncada. Moncada mengumpulkan stafnya di pesawat dan mengungkapkan ketidakpuasannya dengan kru Magellan, percaya bahwa emas yang seharusnya mereka temukan adalah milik Moncada. Braddock kemudian mengkhianati Moncada, menggorok lehernya di depan kru sebelum mengambil alih komando. Nate dan Sully berhasil melarikan diri, tetapi harga diri Nate mengalahkannya, dan dia membuat kehadirannya diketahui untuk menghadapi Braddock tentang penembakan Sam. Dia membuka parasut kargo, memungkinkan Sully untuk terbang keluar dari pesawat dengan parasutnya sendiri saat antek-anteknya dikeluarkan. Chloe melompat ke dalam mobil dengan peta, yang membuat Nate pingsan, dan keduanya berhasil mengambil muatan kargo dan menjatuhkannya ke laut menggunakan parasut. Mereka mengapung sampai mereka mencapai sebuah resor pantai di sebuah pulau. Nate dan Chloe diberi kamar dan mencoba untuk memeriksa peta, tetapi mereka menemukan bahwa itu tidak menentukan lokasi hadiah yang tepat. Saat Chloe tidur, Nate membakar lilin di bawah salah satu kartu pos Sam untuk mengungkapkan pesan tersembunyi yang berbunyi, "Kuncinya adalah kompasmu." Nate menempatkan lokasi yang tepat di peta menggunakan salib. Dia menuliskan koordinat fiktif, mengetahui bahwa Chloe akan memperhatikan mereka dan melarikan diri. Nate mengeluarkan koordinat yang benar setelah dia melakukannya. Nate tiba di daerah itu dengan speedboat, tepat saat Braddock dan premannya mendekat. Sully menemukan Nate, yang menemukan dua kapal lengkap di gua. Emas juga ditemukan di dalam kapal. Braddock menyuruh kapal-kapal diterbangkan keluar dari gua-gua seperti Nate dan Sully membantu diri mereka sendiri untuk menjarah. Kapal-kapal itu bernilai miliaran. Sully memanjat salah satu helikopter dan mengirim preman Braddock. Orang-orangnya menyerang setelah dia menemukannya di helikopter lainnya. Para prajurit di kapal terlempar ke air oleh Nate dan Sully. Orang Skotlandia itu menabrakkan helikopternya dan salah satu kapalnya ke permukaan batu besar. Braddock berusaha melacak Nate dan membunuhnya. Sully harus memilih antara menyelamatkan Nate dan melindungi emas saat dia mencoba naik ke helikopter. Sully melemparkan tas emas ke Braddock, menjatuhkannya ke dalam air. Dia menyeret Nate ke tempat yang aman, saat kapal kedua menabrak Braddock, menghancurkannya. Nate dan Sully lepas landas. Nate mengungkapkan bahwa ia memiliki beberapa emas miliknya. Mereka melihat ke bawah dan dengan ejekan melambai ke Chloe, yang ada di speedboatnya. Tahu dia telah ditipu. Keduanya kemudian memulai perjalanan berikutnya bersama-sama.